Halo semuanya, kita kembali bertemu pada pembelajaran materi kelas 10 IPA atau peminatan ilmu alam. Pada video kali ini kita akan belajar bab baru, yakni mengenai analisis vektor pada gerak parabola. Pada materi sebelumnya kita sudah belajar mengenai kinematika, di mana kita belajar mengenai besaran-besaran yang ada dalam gerak lurus, lalu kita belajar gerak lurus, dan kita juga belajar mengenai gerak lurus berubah beraturan dan aplikasinya. Itu gerak yang kita bahas kemarin itu masih dalam satu dimensi. Satu dimensi artinya hanya satu sumbu. Kemarin kita hanya berbicara sumbu X atau sumbu Y. Kalau kemarin kita nigil BB-nya, ini adalah gerak vertikalnya, gerak vertikal atas, bawah, dan jatuh bebas. Jadi kombinasi XY inilah yang mau kita bahas, yang kita kenal dengan nama gerak dua dimensi. Baik, kita perkenalkan dulu apa saja yang perlu kita pahami sebelum belajar gerak parabola. Jadi yang pertama, nanti bagian A-nya kita akan belajar bagaimana gerak dengan analisis vektor untuk dua dimensi. Baik, yang pertama kita akan diperkenalkan bagaimana mengenal vektor satuan. Jadi pengertian dari vektor satuan ini adalah suatu vektor yang memiliki panjang atau besar sama dengan 1. Contoh masuknya seperti ini. Kalau A vektor nilainya 4 cm, berarti itulah untuk vektor satuannya. Jadi kalau katanya 2A, berarti 2 satuan dia. Ya, 2 satuan. Kalau A itu 4 cm, berarti 2 satuan. Harga 1 satuan tadi sebesar 4. Berarti kalau A-nya tadi bernilai 4 cm, maka inilah 1 satuan. Jadi kalau 2 satuan dia, itu menjadi 2 kali 4 cm sama dengan 8 cm. Itu maksudnya ya. Baik. Suatu vektor, di sini kita akan belajar bagaimana kita membentuknya dalam vektor untuk diagram Cartesius atau sumbu X dan sumbu Y. Baik, sumbu X itu nanti nama vektor sumbu X ya. Nama vektor sumbu X itu adalah I. Sedangkan nama vektor sumbu Y adalah J. Kalau kamu nanti belajar lebih dalam, ada nanti nama vektor untuk sumbu Z. Namanya itu, nama vektornya K. Jadi, nama vektor sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Ini satu dimensi ya. Ini dua dimensi X, Y. Kalau tiga-tiganya, tiga dimensi X, Y, Z, itu dimensi ruang. Itu nanti namanya adalah vektornya K. Ya. IJK. Jadi kalau kita hanya belajar dua dimensi, berarti hanya ada I dan J, berarti diagram Cartesius. Baik, kalau dikatakan untuk satu dimensi dia posisi letak benda. Jadi kalau dikatakan untuk dua dimensi, jadi kalau letak bendanya sama dengan kemarin, misalkan kita katakan letak bendanya X kan, ini 0, minus 1, 1, 2. Oke. Berarti kalau X ini berapa? 2. Jadi X sama dengan 2 meter. Ini hanya satu dimensi, hanya di sumbu X. Jadi kalau kita lihat di sini nanti akan dua dimensi dia. Ada sumbu X dan ada sumbu Y-nya. Misalkan seperti ini. Ada satu titik, ini titiknya. Berapa besarnya ini atau panjangnya ini pada sumbu X? Pada sumbu X. Berarti kita tarik garis kemari. Berapa panjang ini? Itulah X-nya. Berapa panjangnya ini pada sumbu Y? Nah, inilah titik ini ya. Jadi koordinat terhadap sumbu X dan sumbu Y. Baik, nanti menuliskan untuk vektornya, bahwa vektor posisi dituliskan dengan R sama dengan XI tambah YJ. R sama dengan XI tambah YJ. Kalau kemarin kita untuk satu dimensi namanya posisinya X atau Y. Jadi sudah gabungan ini, gabungan X sama Y itulah namanya nanti R. Jadi untuk satu dimensi pada sumbu X,
satu dimensi pada sumbu Y. Ya, kalau untuk gabungannya ada X dan ada Y-nya, namanya R. Ini posisi, ini juga posisi. Ini posisi R ini untuk dua dimensi, ada nanti X dan ada Y-nya. Baik, maka di sini tuliskanlah XY ditambah YJ. Oke, contoh misalkan seperti ini ya. Ada sebuah titik, sebuah titik, ini titiknya. Di titik ini berapa X-nya? 4. Berapa Y-nya? 5, kan gitu. X-nya 4, Y-nya 5. Berarti X4, Y5. Maka kalau kita tuliskan persamaan posisinya, inilah persamaan posisinya, rumus posisinya. Berarti X-nya tadi XY ditambah YJ. Berapa X-nya? Ganti aja 4Y ditambah 5J. Itu dia. Baik, kita akan lihat ke soal yang lain. Misalkan kalau tadi persamaannya, gambarnya dikasih tahu, disuruh buat persamaannya. Sekarang rumusnya dikasih tahu atau rumus posisinya. Ada sebuah rumus R sama dengan minus 4I dikurang 2J. Inilah persamaannya. Disuruh kita gambar. Oke, diagram Kartesius, sumbu mendatar X, sumbu tegaknya Y. Berarti di sini X-nya sama dengan minus 4, ya kan? X-nya sama dengan minus 4, Y-nya sama dengan minus 2. Sudah, berarti kita gambarkanlah X minus 4. Berarti kan di sebelah kiri ini X yang positif, ini X yang negatif. Kita lihatlah dia 1, 2, 3, 4. Berarti negatif 4 itu ini. Lalu Y-nya minus 2. Tidak ke atas kita buat, karena ke atas positif, berarti ke bawah. Minus 1, minus 2. Tariklah garis perpotongan ini. Oke, disinilah titik posisinya. Posisi ini, titik ini menunjukkan posisi X-nya minus 4, Y-nya minus 2. Itu dia. Baik, tidak selamanya benda itu ada di sini. Misalkan beberapa waktu kemudian dia akan berpindah ke salah titik lain. Maka ketika dia awalnya dan akhirnya berubah, maka dia mengalami perpindahan. Ya, kalau misalkan dia tidak di tempat semula, maka dia mengalami perpindahan. Jadi R1 itu nanti kita katakanlah dia posisi awalnya. R2 itu posisi akhirnya. Jadi perpindahannya sama dengan delta R. Ya, R2 dikurang R1. Kalau kemarin kita belajar tentang GLB bahwa delta X katanya kan X2 dikurang X1. Ini kan satu dimensi. Sekarang kita dua dimensi, berarti delta R sama dengan R2 dikurang R1. Baik, bisa juga kita cari besarnya. Artinya panjangnya ya, panjangnya ini, panjang atau besar atau jaraknya. Contoh misalkan begini maksudnya. Kalau mula-mula dia di sini lalu pindah kemari, maka kita tariklah garis ini, kita ukur panjangnya. Jaraknya ini berapa, itu maksudnya. Baik, arah vektornya. Arah vektor maksudnya di sana adalah sudut yang dibentuknya terhadap sumbu X positif. Nanti kita lihat di contoh ya. RY per RX. Misalkan seperti ini. Posisi awalnya adalah 3I ditambah 7J. Posisi akhirnya adalah 14I ditambah 15J. Kalau ditanyakan sama kita besar perpindahannya, perubahan posisinya, berarti R2 dikurang R1. R2 tadi apa rumus R2? 14I ditambah 15J. Inilah ini. Dikurang 3I ditambah 7J. Oke. Baik, di sini yang bisa kita selesaikan yang marganya sama. I dengan I, J dengan J. 14I dikurang 3. Karena kalau dibuka kurung ini jadi negatif. Dibuka kurung ini pun negatif. Ini kan dikurungi. Oke, minus 3 minus 7. Berarti 14I dikurang 3I. Ya. Baru 15J dikurang 7J.
14 kurang 3 11, marganya I atau vektor I. 15 dikurang 7, vektornya adalah J. 15 kurang 7 itu kan 8. Maka persamaannya, ini persamaannya ya. Ini persamaannya. Persamaan apa ini? Ini persamaan perpindahan. Inilah tadi persamaan perpindahannya. Delta R sama dengan 11I ditambah 8J. Kita ditanya besarnya. Tadi kan kalau misalkanlah ini adalah, tadi delta R-nya adalah 11I ditambah 8J. Ini yang 11 ini berarti masih Rx-nya. Ini adalah RI. Berarti Rx-nya 11, RY-nya 8. Ya. Maka kalau dicari nanti untuk perpanjangnya, delta R sama dengan akar dari Rx kuadrat tambah RY kuadrat. Rx nya 11, RY nya 8. 11 kuadrat 121. Baru 8 kuadrat itu 64. 121 tambah 64 itu sama dengan 185. Akar dari 185 sama dengan 13,5. Mari lihat gambar ini. Tadi posisi awalnya di sini ya. Ini. Oke. Baik. Posisi awalnya tadi di 3I ditambah 7J. I-nya 3, 7 ya. 3, 7 ini awalnya. Lalu dia berjalan sampai ke 14I ditambah 15J. 14 untuk X-nya, Y-nya 15. Inilah perpindahannya. Kalau ditanya berapa panjangnya ini, inilah 13,5. 13,5 meter. Kalau kita buat satu kotak ini cm, berarti 13,5 cm ini. Karena kebetulan saya kotak ini saya buat sebesarnya 1 cm. Maka panjangnya ini 13,5. Sudah saya ukur persis 13,5 cm. Begitu juga nanti yang mau kamu kerjakan untuk tugas latihanmu. Ya, kamu harus gambarkan yang seperti ini untuk perubahan posisi. Gambarkanlah dia apanya, vektornya, dan diukur panjangnya pas enggak. Nah, seperti yang dapatkan dalam perhitungan ini. Itu dia ya. Baik. Apa yang kita lihat dari gambar ini, tadi kan ada theta. Jadi kalau misalkan kita cari tetanya ini pun bisa. Ini sudutnya ini. Pakai rumus yang tadi ya. Tangen theta sama dengan RY per Rx. Nanti akan ada contoh di kecepatan saya buat. Baik. Kalau di gerak satu dimensi, di gerak lurus ada kecepatan, di sini pun ada kecepatan. Yang pertama nanti ada kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata itu sama dengan kalau di gerak satu dimensi kan delta X per delta T. Di sini menjadi posisinya kan delta R. Perubahan posisinya atau perpindahannya delta R per delta T. Besarnya pun kalau tadi di sana R sekarang sudah V. Jadi Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Tangen theta sama dengan Vy per Px, Y per X. Ini baik. Misalkan diketahui contoh ya. Persamaan posisi R2Ti ditambah 3Tj. Maka berapakah besar kecepatan rata-ratanya? Ya, dan arah pada selang 1 sampai 2 sekon. Ini persamaan R nya. Untuk T sama dengan 1 sekon, substitusilah ke persamaan ini. Berarti 2 dikali 1 I ditambah 3 kali 1 J. Berarti 2I ditambah 3J. Untuk yang ini T kuadrat ditambah 2 sekon. T kuadrat ditambah 2 sekon. Jadi T2 sama dengan 2 sekon. Maka R2 sama dengan 2 dikali 2 dikali I tambah 3 kali 2 dikali J. Berarti 2 kali 2 4, 3 kali 2 6J.
Kalau ditanyakan perubahan posisi, kan tadi rumus perubahan posisi itu R2 dikurang R1. Inilah R2 nya ini, dan ini R1 nya. R2 apa? 4I ditambah 6J. R1 apa? 2I ditambah 3J. Oke, 4I ditambah 6J. Kalau kita buka kurungnya ini menjadi kurang, ini juga kurang. Berarti 4I dikurang 2I sama dengan 2I. 6J dikurang 3J sama dengan 3J. Berarti delta R nya adalah 2I ditambah 3J. Artinya I dengan I yang bisa kita kurangkan, J dengan J. Baik, setelah kita dapatkan tadi delta R nya sama dengan 2I ditambah 3J, maka bisa kita cari kecepatan rata-ratanya. Di mana besar kecepatan rata-rata tadi kan delta R per delta T. Delta R nya adalah 2I ditambah 3J. Berarti delta T nya T2 dikurang T1. T2 nya 2, T1 nya 1. Berarti 2 dikurang 1. 2 dikurang 1 kan 1. Berarti 2I tambah 3J per 1 tetaplah 2I tambah 3J. Ketika persamaan P rata-ratanya adalah 2I ditambah 3J, maka ini PX dan ini PY. Berapa PX nya? 2. Berapa PY nya? 3. Berarti untuk mencari kecepatannya adalah PX kuadrat tambah PY kuadrat. 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 4 ditambah 9 sama dengan akar 13. Baik, bagaimana menentukan arahnya? Arah, ya. Tangen theta sama dengan PY per PX. Berapa tadi PY? 3. Berapa PX? 2. 3 per 2. 3 per 2. 3 itu positif. Maka nilai sinus yang positif boleh kamu lihat di tabel ketika kita belajar vektor. Oke, berarti dari sana nilai sinus yang positif itu di kuadran 1, 2. Sedangkan cos yang positif itu di kuadran 1, 4. Kenapa saya katakan cosnya positif? 2 ini kan positif. 3 nya positif, 2 nya positif. Kenapa saya buat sin per cos di sini? Karena tangen sama dengan sin per cos. Kamu boleh lihat lagi pelajaran kita tentang vektor. Baik, kalaulah dia 1, 2 sinnya, 1, 4 cosnya, maka yang sama itu sama-sama di kuadran 1. Kita tuliskanlah kuadran 1 sama dengan itu ditempati sudut 0 sampai 90. Gunanya apa? Kalau nanti kita dapatkan hasil baginya ini positif, maka 0 ditambah dengan sudut yang kita dapat. Kalau nanti kita dapatkan hasil baginya ini negatif, berarti 90 derajat dengan sudut yang kita dapat dikurang, ya. 90 derajat dikurang sudut yang kita dapat. Baik, theta sama dengan arcus tangen 1,5. Ini pakai kalkulator bisa dicari. Caranya tekan 1,5, lalu tekan 2 NDF, lalu tekan tangen. Tapi perhatikan ya, di layar kalkulator itu harus dalam bentuk dek yang seperti ini. Nanti ada tulisan di layar itu dek. Nah, kalau ini kalkulator kita, inilah layarnya. Begini, ini angka-angka muncul kan, seperti 00 dan sekian. Di atas sebelah kiri itu dek. Kalau belum dia dek, kamu boleh tekan, nanti ada di sana tombol grad, ya, grad atau rad. Nah, kamu tekan sampai muncul nanti dalam dek. Kalau kamu pakai aplikasi di HP, kamu nanti tekan 2 NDF tangen pangkat -1, tekan, lalu 1,5 baru sama dengan dapatlah 56. Karena hasilnya ini tadi positif, maka 56 ini kita tambahkan dengan 0, dapatlah 56 derajat. Baik, untuk bagian yang kedua kita akan melihat kecepatan sesaat. Tadi kan kecepatan rata-rata, sekarang kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat didapat dari dr per dt, diturunkan itu diferensial, ya. Baik, bagaimana menggunakannya? Langsung aja kita lihat ke contoh. Misalkan ada persamaan R sama dengan 2T kuadrat dikurang 5T ditambah 3I, lalu T kuadrat dikurang 3T dikurang 2.
J. Ditanya kecepatan sesaatnya. Kalau di kecepatan sesaat hanya 1 T-nya. Ya, di kecepatan rata-rata tadi ada 2 T-nya. Nah, di sini ada pertanyaannya ada 2, ya. T pada saat 2 sekon dan T sama dengan 8 sekon. Ini 2 soal ini, bukan 2 T-nya ya, tapi 2 soalnya. Baik, cara menurunkannya bagaimana? Kita perhatikan ya. P sama dengan dr per dt, itu rumusnya tadi. D buka kurung, apa itu R-nya? R-nya ini semua. 2T kuadrat dikurang 5T ditambah 3I. Tambah. Apa itu? Oke, di T kuadrat dikurang 3T dikurang 2J. Itulah R-nya, tutup kurung. Per dt. Cara menurunkannya, pangkatnya ini pangkat berapa? Ya, 2. 2 tulis di sini. Depannya tadi 2, berarti 2 kali 2. Ini pangkat 2, dikurangilah pangkatnya 1. Oke, dikurang. Ini pangkat berapa? Ini pangkat 1. 1 pangkatnya dikalikan dengan 5. 1 kali 5. Pangkat 1. 1 dikurang 1. Jadi pangkatnya dikurangi 1. 1 kurang 1. Kalau konstanta yang tidak mengandung T, nggak ada T-nya, konstanta diturunkan 0. Sama nanti ini 2, 0. Baik, ini pangkat berapa? Pangkat 2. 2 dikali 1. Karena kan di depan ini kan nggak ada. Nah, biasanya angka 1 ya, nggak dituliskan dia. 2 kali 1. Oke, 2 dikurang 1. Pangkatnya kurang 1 terus ya. Ini pangkat 1, 1 kurang 1. 1 dikali 3. Tambah 0. Oke, pangkat dikalikan dengan koefisien, pangkat dikalikan koefisien, pangkat dikalikan koefisien, pangkat dikalikan dengan koefisien. Oke, berarti 2 kali 2 4. T 2 dikurang 1. Pangkat 1 ya, di pangkat 1 nggak usah ditulis. T 1 dikali T 1 kurang 1. 1 kurang 1 kan 0. T pangkat 0 kan 1. Berarti 1 dikali 5 dikali 1. 5 lah dia. Baik, yang ini 2 dikali 1. 2 dikurang 1. Pangkat 1. Pangkat 1 nggak usah kita tulis. Oke, 1 dikali 3 dikali T pangkat 1 kurang 1. T pangkat 0. T pangkat 0 kan 1. Berarti 2T dikurang 3. Oke, ini 0 ya. I 4T kurang 5. I tambah 2T kurang 3J. Ini persamaannya. Substitusilah T-nya sama dengan 2. TV 4 kali 2 dikurang 5, 3. 2 kali 2 kurang 3, 4 kurang 3 kan 1. 1J atau J aja cukup, tulis 3I tambah J. Untuk 8 sekon, berarti ini persamaannya 4 dikali 8 dikurang 5 I. 2 dikali 8 dikurang 3, 4 kali 8 32 dikurang 5 27. 2 dikali 8 16 kurang 3 13. Itu dia untuk kecepatan sesaat. Lalu kalau kita kan tadi menentukan nilai ini ya, ada persamaan R-nya, dapatlah nilai V-nya. Sebaliknya ini ada persamaan V-nya, dicari R-nya. Itulah ini menentukan posisi. Kita mau nyari R dari kecepatan P. Dirumuskan dengan R sama dengan R0 ditambah integral dari PDT. R itu adalah posisinya, R0 itu adalah posisi awal. Kalau nggak dikasih tahu posisi awalnya, ambillah dia 0 ya, atau abaikan saja. Misalkan V sama dengan 4T kurang 5I, buka kurung 2T kurang 3J. R0 nya dikasih tahu. R sama dengan titik-titik. Berarti R sama dengan R0, rumus ini kita pakai. Tambah integral PDT 3I dikurang 2J, inilah itu kan R0. Tambah integral dari buka kurung 4T kurang 5I tambah 2T kurang 3J dt. Berarti tetap ini 3I dikurang 2J tambah buka kurung. Nih ya, perhatikan ya. Ini pangkat berapa?
1. 1 ditambah 1. Sinilah tulis 1 tambah 1. Hasilnya ini kan 2. Berarti 4, ini yang ini 4. Per hasil pangkat tadi berapa? 2 per 2. Dikurang. Kalau konstanta diintegralkan, tinggal munculkan T-nya. Kalau diturunkan tadi hilang jadi 0. Baik, ini pangkat berapa? Pangkat 1. 1 tambah 1. Ini kan? Berarti 2. Ini kan 2-nya ini. Per 2. Hasil pangkat tadi ini yang kita jumlahkan ini. Berarti 2 per 2. T pangkat 2 nanti 1 tambah 1 ya. Dikurang. Ini konstanta diintegralkan jadi 3T. Tinggal menambahkan T-nya saja. Kalau diintegralkan, kalau di matematika X katanya, jadi 3X begitu dia. Oke, marganya J. Baik, kita lanjut. 3i dikurang 2j tambah buka kurung 2t kuadrat dikurang 5t. Dari mana? 4 per 2 2. Kita tambah 1 2 kuadrat 2t kuadrat dikurang 5ti. Oke, 2t kuadrat dikurang, oke, dapatlah dia 3t ditambah t kuadrat dikurang 3t ya. 2 per 2 kan 1 nggak usah ditulis. Untuk pangkat 1 2, t pangkatnya pangkat 2, t kuadrat dikurang 3t, marga J. Baik, ini penulisannya bagaimana? I-nya saya gabungkan semuanya, J-nya saya gabungkan ini. 2t kuadrat dikurang 5t. 2t kuadrat dikurang 5t. Ini kan ada satu lagi I. 3 I. Saya keluarkanlah I-nya. I-nya dikeluarkan jadi 2t kuadrat 5t kurang 3. Oke, yang ini. T kuadrat dikurang 3t. J kan ada satu lagi. Kurang 2j. J-nya saya keluarkan jadi t kuadrat dikurang 3t kurang 2. Marganya J. Kalau misalkan sampai sini aja memang jawaban ini R ini ya. Kalau ditanya berapakah nilai R pada saat t 1 sekon, tinggal substitusi aja. Ini R-nya. Ini persamaan R yang kita dapat tadi. R sama dengan ini, substitusilah t sama dengan 1. Kalau ditanyakan besar R-nya, untuk menentukan besar R kan Rx kuadrat tambah dengan R kuadrat. Kita substitusi lalu T-nya sama dengan 1. Dapatlah minus 6i dikurang 4j. Maka untuk menentukan besarnya menjadi akar dari Rx. Rx-nya kan 6, R-nya 4. 6 kuadrat tambah 4 kuadrat, 36 tambah 16, 52. Akar 52 itu adalah akar 4 dikali akar 13 sama dengan 2 akar 13. Demikian untuk pembelajaran kita mengenai dasar untuk mempelajari gerak 2 dimensi atau gerak parabola. Jadi diperhatikanlah dengan baik dan pelan-pelan diperhatikan. Baik, itu dulu pembelajaran kita kali ini. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita ke video berikutnya nanti. Kita akan belajar tentang percepatan untuk 2 dimensi dan gerak parabola itu sendiri. Oke, semoga kita dalam keadaan sehat, tetap semangat belajarnya. Sampai jumpa.